Oke, di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya. Yang kemarin sudah kita bahas itu menentukan min, median, modus. Sekarang kita akan menentukan bagaimana cara kuartil. Ya. Di sini kita yang perlu kita tambahkan di tabel ini ada nilai, kemudian ada frekuensi, kemudian ada frekuensi kumulatif. Ya. Di sini kita bisa perhatikan, ya. Kita sepakat kuartil itu ada 3, ya. Kuartil itu ada 3. Yang pertama ada Q1, Q2, Q3, atau bisa disebut kadang bawah, tengah, atas gitu ya. Jadi ada 3 kuartil itu bagiannya. Oke. Jadi kuartil itu kita ketahui, kuartil itu biasanya pembagian datanya itu dibagi atas 4 ya. Pembagiannya itu 4. Pembagian datanya itu setiap data itu dibagikan 4. Maka di sini saya akan contohkan satu soal untuk pencarian satu kuartil, yaitu kuartil pertama. Jadi kuartil pertama itu kita anggap dia Q1. Kita ingin menentukan letak Q1 itu di mana. Jadi kita tentukan dulu frekuensinya banyaknya 100. Maka 100 dibagi 4. Maka hasilnya 25. Berarti letak data itu nanti terletak di angka 25. Ya, 25. Kita perhatikan di frekuensi kumulatif kita ini kemari masih 16 letak datanya. Padahal letak datanya harus 25. Berarti dia letaknya di sini. Berarti kita akan memakai sekitaran di sini. Nah, ini. Kenapa? Angka 25 itu kan termasuk di dalam ini. Ini kan masih 16. Berarti 17, 18 sampai 25 ada di dalam ini. Makanya kita pakai yang ini. Oke. Setelah udah kita tentukan itu, udah dapatkan ini, udah langsung enak, langsung aja kita buat. Ya. Kita cari tepi bawahnya, berarti B, tepi bawahnya. Tepi bawahnya yang kita pakai ini 63. Berarti 63 dikurangkan dengan 0,5. Maka hasilnya nanti 62,5. Kemudian panjang kelas. Panjang kelasnya tetap jarak dari 45 ke 50 itu ada 6. Kemudian apalagi yang perlu kita cari di sini? Ya. Kita buat dulu lah rumusnya ya, biar lebih nampak apalagi yang perlu di sini. Oke, saya mau cari tadi Q1. Ya, nanti Q1 ini berlaku untuk yang Q2 dan Q3. B tambah P, ya, buka kurung, IN per 4 dikurang F per F frekuensi. Oke, kita lihat ya, frekuensi yang kecil ini, nanti frekuensi yang kecil yang ini, itu didapatkan dari sini. Nah, ini F yang ini, berarti F kecilnya di sini 30. Kalau F besar ini didapatkan dari mana? Ya, F besar ini didapatkan frekuensi kumulatif sebelumnya ini. Jadi sebelumnya ini 16. Ingat ya, F besarnya itu didapatkan dari 16, frekuensi kumulatif sebelum dia. Itu 16. Jadi nanti ini IN ini, nanti ini IN, kalau dia mau cari 2, ya, kuartil kedua, berarti gampang aja. Ya, totalnya itu yang kedua dibagikan dengan 4. Ya, dikalikan dulu. Ini kan dikalikan ini. I kali N per 4. Berarti kalau ini kuartil 1, 1 dikali N-nya tadi 100 dibagi 4. 1 kali 100, 100 bagi 4, 25. Ini dia. Tapi kalau 2 nanti kita mau cari kuartil kedua berarti 2 kali 100 dibagi 4. Kalau 3 nanti gitu juga. Ya. Jadi udah dapat nilainya, langsung aja masuk ke rumus. Q1 sama dengan B tambah P I kali N per 4 dikurang F besar per frekuensi. Maka Q1 sama dengan B-nya tadi 62,5, panjang kelas 6, kalikan IN per 4, udah kita bagikan ini dia, kita dapatkan 25 ya. 25
kurang F besarnya tadi 16 per F kecilnya 30. Ya, F kecilnya 30. Oke. Kalau udah kita dapatkan F kecilnya itu 30, maka langsung aja nanti kurangkan dibagi 30 ya. Baru kalikan 6. Oke. Maka Q1 sama dengan nanti 62,5 ini kurangkan bagi 30 kali 6. Nanti saya dapatkan di sini 1,8. Maka Q1 sama dengan berarti kuartil pertama nilainya berapa? 64,3. Jadi ini dia. Jadi cara menyelesaikannya kalau Q2 nanti ikuti aja dia caranya ya. Q2 nanti ikuti aja caranya. Ini 2 dikali N, N-nya 100, I-nya 2. Kalau 3 kali 100 baru dibagi 4. Oke, ini untuk menentukan cara kuartil. Kita akan menentukan lanjut ke materi berikutnya yaitu desil ya. Desil, cara mengerjakan desil. Oke, cara menyelesaikan desil sama saja. Tabel yang dibutuhkan hanya frekuensi kumulatif untuk tambahan dia. Oke, biar lebih memudahkan kita, ada baiknya kita tulis dulu rumusnya ya. Rumusnya di sini D besar, DI. Ini artinya ini desil keberapa yang mau kita tentukan. Gitu kira-kira ini. Oke. B ditambah P, panjang kelas ya, batas bawah ya. Ini I dikali N per 10. Tadi kalau kuartil per 4, ini per 10. Dikurangi F besar per F kecil. Nah, ini rumusnya. Ya. Jadi cara pertama yang perlu kita inikan dulu ya, kita tentukan dulu. Kita tentukan dulu. Umpamanya di sini saya mau cari D8. Tergantung D berapa yang dicari nanti. Saya mau cari D8. Maka I dikali N per 10. Maka I-nya nanti di sini 8. Ya, ini 8. Ini iya. Dikali N. N kita berapa? 100 ya. 100 per 10. Maka hasilnya di sini 80. Nanti 8 kali 100, 800 bagi 10, 80 ya. Udah didapatkan dia 80, kira-kira dia letaknya di sini di mana? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. 80. Kita lihat frekuensi kumulatif. Biar lebih memudahkan kita lihat frekuensi yang kumulatifnya. Sampai di sini masih 77. Berarti sekitaran di sini ya. 80 itu nilainya. Di sini 78, 79, 80. Di sini letaknya. Berarti kita akan pakai yang ini. Langsung aja garisi seperti ini nanti biar lebih memudahkan. Ya. Kemudian batas bawahnya yang kita pakai 75 ini. Oke. Nanti kita buat dulu batas bawahnya. 75 dikurangi 0,5. Oke. Maka hasilnya 74,5. Panjang kelasnya di sini tadi tetap 6 ya. Terus apalagi yang kita perlukan di sini, ini udah dapatkan IN 10 tadi 80 udah kita dapatkan. Kemudian F besar ini yang mana? Frekuensi sebelum dia. Ini 77. Berarti F besar itu ingat ya, 77 sebelum dia. 77. Sedangkan F kecil nilai dia yang mana? Ini frekuensinya. Ini dia. Ini F-nya. Jadi F kecilnya itu 20. Udah, langsung aja. D8. Jadi nanti kalau D9, ingat aja 9 kali N, 100. Ya. Tinggal urutkan aja. Ya. Maka di sini langsung saya masukkan 74,5 tambah panjang kelas 6. Kemudian 80 dikurangi 77 per 20. Maka D8 sama dengan 74,5 tambah ini nanti udah dikurangkan dibagi kali 6 nanti hasilnya 0,9 maka D8 sama dengan 75,4 ya. Jadi ini yang kita dapatkan
untuk ya ini yang kita dapatkan pada perhitungan menentukan desil ya. Desil ini D ke-8. Kalau D ke-9 rumusnya sama, cuma I-nya yang diganti. Yang ini yang diganti. Ini. Berarti nanti di sini 9 kali 100 jadi 90. Berarti di sininya nanti akan ditukar lagi. Letak dia di mana gitu ya. Yang penting langkahnya ini sama. Ya. Oke, kita lanjut ke persentil. Persentil. Kita lanjut ke persentil. Ya, ini juga sama ya, sama seperti yang desil tadi, cuman di sini bedanya dia kelipatan 100. Rumusnya tetap hampir sama. Ya. Cuman di sini dia per 100. Umpamanya ini PI karena dia persentil PI ya. Urutan keberapa? 8, PI 8, PI 5, PI 6 dan seterusnya. Sama dengan B ditambah P ya, ini I dikali N per 100. Kalau tadi kan per 10, ini per 100 dikurang F besar per F kecil. Ini seperti ini. Oke, kira-kira saya mau cari yang berapa ya? Saya coba persentil yang 75. Agak bacaan dikit lah. Persentil 75. Oke, jadi caranya gimana? Karena 75 kan rumusnya tadi I dikali N per 100. I-nya 75, berarti 75 dikali N-nya di sini 100. Ini dia. Jadi ini 100 per 100. Maka hasilnya di sini 75. Berarti kita lihat P75 itu datanya terletak di 75. Kira-kira di mana dia? Kita lihat di kumulatif, ini 77. Oh, ini dia. Berarti di sini dia letaknya. Berarti ini kita pakai barisan ini. Nah, gitu dia. Nah, gampang dia kan. Nah, kalau udah dapat seperti ini, tentukan batas bawahnya. Ini batas bawahnya 69. Jadi batas bawahnya 69, langsung aja batas bawah sama dengan 69 kurang 0,5. Maka hasilnya 68,5. Panjangnya berapa? Jarak 45 ke 50 ada 6. Frekuensi sebelum dia berapa? 46. Itu dia F besar. 46. F kecilnya berapa? Frekuensi dia sendiri 31. Ini dia. Udah dapat data-data ini, tinggal masukkan aja. Berarti P75 sama dengan B-nya itu ada 68,5 tambah panjangnya 6. Kemudian itunya IN-nya tadi kita dapatkan 75 ya. 75 dikurang frekuensi yang sebelum dia tadi 46 per 31. Nah, kira-kira seperti itu. Maka P75 sama dengan 68,5 tambah ini nanti 6 kalikan setelah udah dihasilkan ini ya. Kita dapatkan di sini 5,6129. Maka P75 persentil 75 itu berapa hasilnya? 74,11. Ini setelah dijumlahkan ya hasilnya. Jadi cara pengerjaannya seperti ini. Yang penting ingat P keberapa yang dicari itu yang diganti dengan I-nya. Ini 75 berarti 75 di sini. Kalau 100 di sini berarti 100 lah di sini. Kalau di sini 20 di sini 20. Kemudian kita lihat nanti urutan keberapa dia, lihat dari kumulatifnya ini. Ya, ini patokan kita. Kemudian lihat ini dia batas bawah dia. Jadi setelah sudah didapatkan seperti ini akan mempermudahmu mengerjakan soal ya. Saya rasa di video kali ini yang pelengkap dari video sebelumnya. Sukses untukmu, lebih giat belajar lagi.